Ternyata itu meyakini, wah bahasa itu bukan bahasa hukum katanya. Tidak bilang itu asli, itu palsu, ya nggak tahu lah. Kalau orang kampus saja sudah berpikir sebagai birokrat, ya ada susah. Akademisi katanya merdeka, mereka apa? Tambah ribet. Bukan segera diklarifikasi, atau memang tidak mungkin diklarifikasi karena memang itu benar. Bahwa ini palsu atau nggak palsu. Ditahan alasannya apa? Penistaan agama. Ya itu yang ngomong-ngomong menista agama, yang Tuhan bukan orang Arab, itu bukan penistaan agama. Ini mubahalah di terbuka, penistaan agama. Jadi kalau saya pakai orang Medan, ya suka-suka kau lah. You shifting the discussion, shifting the topics, mengalihkan aja. Jadi bukan diselesaikan, dialihkan supaya orang ribut dengan yang lain. Ya memutarbalikkan fakta barangkali seperti itu. Dan itu kan salah satu ciri-ciri PKI. Kalau sekarang PKI gaya baru ya itu contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi lewat UI Watch ini. Kali ini kita akan membahas mengenai ijazah palsu Pak Jokowi. Yang ingin dibahas bukan ijazah palsunya, tapi yang ingin dibahas adalah upaya pengalihan suatu bentuk strategi lapangan, bukan menyelesaikan, mengatasi, dan menjawab palsu nggak palsu ijazah tersebut, tapi publik diarahkan dengan mengalihkan bahwa lebih penting itu skill. Ini urusannya apa, saya bilang. Orang lagi ngomong nih ijazah palsu nggak palsu, tolong dibuktikan. Pengadilan begini, karena nggak ini, segala macam. Kenapa di pengadilan tiba-tiba dibatalkan? Ya UGM, ya udahlah saya sudah ngomong ya, saya mantan orang kampus juga. Kalau udah kampus kayak begitu kan repot. Tapi bagus diangkat pernyataan itu meyakini, wah bahasa itu bukan bahasa hukum katanya. Tidak bilang itu asli, itu palsu, ya nggak tahu lah. Kalau orang kampus saja sudah berpikir sebagai birokrat, ya ada susah. Akademisi katanya merdeka, mereka apa? Jadi udahlah. Jadi saya terutama memahami orang lagi ngomong palsu nggak palsu. Pak Jokowi ya namanya usaha kan, meyakinkan ini. Saya ini sumbernya terus terang aja di medsos yang rame, karena sumber resmi nggak gitu jelas. Gurunya ngomong ini dihajar lagi di medsos. Masa guru lebih muda usianya dari muridnya, gurunya lebih sekian, itu rame. Kemudian mata pelajarannya pada waktu belum ada ini. Nah sekarang rame lagi, terakhir saya baca di medsos nih. Ternyata namanya Jokowi di ijazah sama di KTP beda katanya, ditampilin di sana. Namanya di sana, namanya Jokowi itu Herbertus Joko Widodo dalam kurung Oi Eng Leong, apa nggak tahu lah gue ya. Itu beda dengan, waduh ini tambah ribet. Bukan segera diklarifikasi, atau memang tidak mungkin diklarifikasi karena memang itu benar. Jadi kalau memang itu tidak palsu ya sebentar selesai. Tapi kalau palsu ya mesti mau apa lagi gitu. Saya menduga karena memang palsu, ada manipulasi, ya dialihkan, istilahnya kalau di bahasa yang saya belajar dulu, shifting the mind. Aduh, jadi geser tuh pikiran orang dari bicara ijazah palsu atau tidak palsu, dengan segala macam upaya saksi ini yang jadi jenaka dan lucu-lucu, dialihkan, shifting, bikin create isu baru, bicara masalah skill lebih penting dari ijazah. Waduh, udahlah jangan ngomong gituan lah ya. Saya kebetulan belajar gituan. Ngomong skill, ngomong ini, itu masing-masing ada urusannya. Yang namanya explicit knowledge. Ijazah itu kaitannya dengan explicit knowledge, pemahamannya sampai ke sana. Kalau di luar itu namanya tacit knowledge. Udah jangan dibahas lah, nanti itu terlalu dalam dan bukan urusannya.
kita bicara ini. Saya ingin mengingatkan ke publik bahwa jangan kita terbawa arus, bahwa ini palsu atau nggak palsu. Ditahan alasannya apa? Penistaan agama. Ya itu yang ngomong-ngomong menista agama, yang Tuhan bukan orang Arab, itu bukan penistaan agama. Ini mubahalah di terbuka, penistaan agama. Jadi kalau saya pakai orang Medan, ya suka-suka kau lah. Kalau aku yang berkuasa, kalau aku bilang yang benar A ya A, kenapa? Sebab aku yang berkuasa. Soal hukum, undang-undang, gampang lah gue yang ngatur semua, kira-kira begitu. Jadi ini tambah lama tambah lucu aja. Jadi ya kita jangan terbawa lucu. Yang lucunya itu lucu buat kita dibodoh-bodohin gitu. Maaf aja istilahnya kalau guyonan, gue kuliah capek juga gitu ya. Saya sih dosen bukan ilmuwan, tapi yang gak goblok-goblok bener lah. Buat gak ngerti itu namanya shifting the issues, shifting the discussion, shifting the topics apa. Mengalihkan aja. Jadi bukan diselesaikan, dialihkan supaya orang ribut dengan yang lain. Ya memutarbalikkan fakta barangkali seperti itu. Dan itu kan salah satu ciri-ciri PKI. Kalau sekarang PKI gaya baru ya itu contoh. Mutar balik fakta, ngomong ini baluk-balukin ke sana, manipulasi dan lain sebagainya. Jangan ngikutin lah strategi PKI itu, apalagi sekarang PKI gaya baru, kita nggak usah ikutin, stick ke sana, pastikan aja. Nah yang agak repot menurut saya adalah trust sebagian besar masyarakat kayak Pak Jokowi itu udah rendah banget. Padahal trust, temennya itu respect, itu suatu proses yang tidak muncul, tidak terbangun tiba-tiba. Kalau sudah terbentuk, itu sudah tidak bicara fakta lagi, sudah bicara rasa itu. Kalau sudah bicara trust dan respect, percaya dan rasa hormat, hormat itu sudah jadi dirasa lewat suatu proses, peristiwa, kejadian segala macam, selesai. Gimana orang akan trust? Bohong terus Pak Jokowi. Buat Pak Jokowi mah nggak apa-apa kali ya. Karena saya pernah dengar video atau di mana kalau suara politik bohong tuh kampanye apa gitu boleh apa segala macam, nggak tahu lah. Ya buat kita kan apa ya, kalau orang Jawa bilang sabdo pandito ratu apa gitu. Kalau buku cerita silat bilang ucapan seorang pendekar tidak bisa dikejar oleh berapa ekor kuda sekalipun gitulah ya. Jadi kalau terserah. Tapi kalau dianggap sebagai pimpinan tidak perlu trust dan respect, yang perlu kekuasaan ya silakan aja. Nah jadi kalau mau shifting ini, issues ini, shifting challenge ini mau diterima, orang harus trust dulu. Kalau nggak akan mungkin berhasil. Saya jamin nggak berhasil. Jadi terakhir saya ingin ingatkan, yuk kembali pastikan dulu ini jasa benar nggak. Kalau nggak ada tanggapan, mari kita sepakat. Kita dipaksa untuk sampai pada kesimpulan memang palsu. So what? Ya nggak apa-apa. Ya memang jasanya palsu. Tinggal urusan DPR MPR, kalau diem aja ya silakan aja. Kan ada hitung-hitungannya nanti. Kan bukan buat hari ini aja. Hari mendatang nanti kan DPR tanggung jawab. Komisi berapa sebagai ujung tombaknya silakan aja. Karena banyak segala macam. Tapi satu hal adalah inilah salah satu bentuk bagaimana strategi PKI gaya baru bermain. Dia bersembunyi di balik ini segala macam, padahal dia ngatur bikin adu domba, pecah belah segala macam. Jadi kembali saya ingatkan, ijazah palsu tidak ada urusan dengan skill dalam bekerja. Enggak ada urusan. Ini masalah pembuktian palsu atau tidak palsu, skill dalam bekerja itu urusan saya praktisi. Ya, saya praktisi, saya bukan ilmuwan, tahu betul saya. Apa bedanya kompetensi sebagai ilmuwan dengan kompetensi sebagai praktisi. Yang satu, ilmuwan itu dituntut kuat dalam explicit knowledge, sedangkan praktisi dituntut kuat dalam tacit knowledge namanya, ilmu prakteknya itu. Ujung-ujungnya explicit knowledge apa? Jago konsep. Ujung-ujungnya tacit knowledge apa? Master. Jadi kalau ngomong skill udah aja, nggak ada urusan lah. Palsu dengan skill itu nggak ada hubungan sama sekali. Itu pengalihan aja. Cuman sayangnya ya terlalu merendahkan intelektualitas lah kalau orang kemakan juga sih.
Jadi udah dicatat aja, ini bukan kebohongan loh, ini penipuan. Saya bukan orang hukum, buat saya orang awam ini sih penipuan, bukan kebohongan lagi. Tingkatnya udah lebih kencang dari kebohongan ya. Bohong juga, tapi bohong yang udah barangkali nyangkut pidana lah, bukan sekedar moral atau sistem nilai lagi. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Kesempatan ini jangan lupa klarifikasi, pastikan ijazah ini palsu atau tidak palsu. Buat UGM, saya cuma ingatkan, Anda lembaga akademis, Anda harus bicara sesuai dengan kaidah-kaidah sebagai ilmuwan. Anda bukan birokrat, Anda bukan politisi. Bicara sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai sebagai ilmuwan. Kalau benar bilangnya benar, kalau nggak benar bilang nggak benar. Ya ngertilah saya bahwa ada alumni, mantan rektor alumni apa yang di Sekpri apa itu mungkin ya bukan mungkin ya, pasti dipakai dimanfaatkan ya. Beliau sudah di sana sudah bukan jadi akademisi lagi, sudah jadi politisi. Kalau Anda bisa dirubah-rubah ikut jadi politisi bukan akademisi ya silakan aja. Anda terima konsekuensi. Itu aja yang ingin sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan pembuka. Pak Jokowi tolong perintahkan kepada Mendiknas atau Kepala Dikti atau Rektor UGM untuk memperlihatkan ijazah asli di depan media televisi supaya rakyat Indonesia semua bisa meliput beserta media lainnya. Dan tolong rektor pasti harus ada universitas sebesar UGM, yaitu agenda wisuda pada tahun kelulusan tersebut. Tahun Pak Jokowi lulus tahun 85, semua fakultas biasanya satu album. Tidak mungkin tidak ada dan tidak mungkin hilang. Ada di Alma-Arsip atau rekan-rekannya pasti punya. Saya aja masih punya. Swasta, apalagi negeri. Nah, sekarang baru yang pembukaannya. Sebetulnya kita balik, kita tiru gaya Pak Jokowi. Bahwa publik harus tahu bahwa kompetensi pengadilan ini sebetulnya tidak berwenang untuk mengadili Gus Nur, tidak penuhi persyaratan sesuai locus delicti, sesuai KUHP yang berlaku. Ingat, KUHP itu adalah undang-undang yang harus diberlakukan, ius consistem, hukum yang harus berlaku, hukum positif. Dan ini digunakan oleh semua aparatur hukum, penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Harus dipakai, itulah panduannya, tapi tidak dipakai. Kedua, yang pasti-pasti saja, bahwa Gus Nur ini sedang menjalankan hak publik, tidak patut dihukum. Ada perangkat undang-undang yang membolehkannya untuk melakukan ini. Itu yang kedua. Apa dasar hukumnya? Pasal 28 UUD 45, Undang-Undang tahun 9 tahun 98, Undang-Undang nomor 28 tahun 99, Undang-Undang nomor 39 tahun 39 tentang governance public, tentang keterbukaan informasi publik. Semua lengkap. Presiden itu pejabat publik harus bersih 100%. Harus bersih, ideal. Karena keburukannya bisa membuat role model negatif kepada masyarakat. Ketiga, bahwa sebetulnya Pak Jokowi ini kita curigai adalah memalsukan ijazah. Nah, ada terbitan dari Kurawal Foundation yang menaungi Tirto 8ID ya, berjudul Dinasti Politik Keluarga Presiden Jokowi, yang dalam bentuk buku sudah ludes, tetapi seluruh isinya secara utuh bisa kita download sebanyak 21 halaman, tapi ini adalah yang asli ya. Nah, kenyataan yang diungkap oleh risalah politik Yayasan Kurawal ini membuat kita tercengang dan sekaligus muak, campur agak marah
Singkat kata, kedua anak Presiden Jokowi ini memang sudah dirangkul oleh para konglomerat WNI.